pasal ini memang spesifik sekali ya, soal pasal penghinaan terhadap kepala negara, kemudian kepala pemerintahan daerah juga, Iya. termasuk mungkin tidak boleh juga menghina anggota DPR barangkali. Iya, karena ada penguasa pada umumnya ya. Mhm, Mungkin kita menarik nih kalau kita bisa tanya kepada yang sedang mendengarkan. mhm, Apa sih yang menurut mereka arti dari harkat dan martabat presiden mhm. gitu ya. Kalau saya boleh tanya, apa Bang menurut Abang harkat martabat presiden itu apa aja ya? Saya jadi kebalik nanya ya. Kurang Ya ajar. saya kira kan begini, harkat seorang presiden itu kan menjalankan, kok jadi saya yang jawab ya? Ini tuh balik-balik ini. Ya. Nah, jadi harkat presiden itu kan dalam rangka menjaga kewibawaan lembaga presiden, katakan lembaga pemerintahan yang lain. Tentu kan menunjukkan suatu sikap yang kalau kita bicara dari sudut hukum yang konstitusional, menurut aturan hukum yang ada kan gitu. Supaya kewibawaannya berdiri. Tapi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi dan ranah hukum yang sudah diputuskan bersama antara presiden dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah, kemudian rakyat juga menerima hasil keputusan itu, ya itu kan harus dijalankan. Artinya kan Bang, kalau presiden melanggar konstitusi atau menjalankan kerjanya sebagai presiden dengan nggak baik, dia telah merendahkan harkat apa tadi bahasanya dia kewibawaan. Ya, Dia yang martabat ya. dia merendahkan kewibawaan tadi bahasa Bang kewibawaan. Ya, Dan saya pikir betul karena martabat itu kan manusia kan, dignity ya. ya. Presiden yang nggak punya martabat, adanya kewajiban atau dia mungkin kalau negara punya kedaulatan, sedangkan artinya kalau presiden kerjanya nggak beres, dia sedang merendahkan lembaga kepresidenan itu kan. Konsepnya memang jadi terbalik di sini. Saya pernah tanya juga ke anggota DPR, apa sih harkat martabat presiden? Dia bilang itu luas. Nah, nggak bisa pasal pidana seperti itu. Misalnya mencuri itu di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jadi kalau saya mengambil barang yang ada di sini bukan milik saya, tapi saya izin nggak pencurian. Tapi kalau saya mengambil barang milik saya yang ada di rumah orang tanpa izin, itu juga bukan pencurian karena itu barang milik saya. Paling saya dianggap memasuki pekarangan rumah orang. Tapi martabat presiden apa? Nggak jelas. Menyerang martabat presiden itu apa? Gitu. Itu nggak jelas. Dari situ aja sebetulnya kalau mau jujur ketentuan pidana udah yang harus Atau jelas mungkin tuh gini, nggak. majalah Tempo dulu kan pernah membuat cover story-nya itu hidungnya presiden seperti Pinocchio kan gitu. Betul. Nah itu mungkin dianggap itu melanggar martabat seperti itu. Betul. Pada masa SBY misalnya ada kerbau itu ditulis SBY apa itu, ya kan? Hal-hal seperti itu. Tapi ya pada masa SBY kayaknya nggak ada apa-apa ya. Betul. Nggak aman-aman aja ya. Betul. Jadi artinya kan rasa ketersinggungan pejabat itu jadi berbeda-beda ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dua kasus itu kan esensinya kritik ya, tapi ekspresi. Dan kalau kita lihat misalnya kartun itu kan sebetulnya karya seni. Karya seni ya itu dia bisa macem-macem ya. Dan pada akhirnya kedewasaan bernegara kita dilihat dari seberapa tahan kita melihat kritik kepada diri kita kan, kepada diri kita yang menjalankan fungsi lembaga negara itu. Ya, yang kita khawatir juga adalah bahwa ini terjadi sakralisasi yang berlebihan ya. Nah ini kan kalau bicara sakralisasi ini para ahli-ahli agama ini harus bicara ini. Apa benar ada orang selain para nabi ini sakral kan? Iya betul. Dan Indonesia kan bukan seperti kerajaan Belanda gitu ya. Yang ada simbol kan sekarang dimulai tuh presiden adalah simbol negara. Nggak ada. Presiden di Indonesia bukan simbol negara gitu. Jadi memang saya setuju. Jangan-jangan memang ada tendensi mensakralkan presiden. Nah kalau sudah seperti itu saya kira bahaya. Artinya apa? Dari demokrasi kita ini bisa bergeser ke feodalisme, dari bergeser lagi ke otoriter. Tuh. Kira-kira pandangannya seperti itu ya? Iya, itu persis yang aliansi pandang terhadap
RKUHP itu seperti itu ya. Dia membawa kembali masa otoritarian ya, karena tidak lagi melihat presiden itu lembaga negara yang memiliki kewajiban kepada rakyat, tapi dia dipersonifikasi orang kayak dulu Soeharto adalah presiden, presiden adalah Soeharto dan hanya boleh Soeharto. Karena itu orang yang mencalonkan orang lain sebagai presiden kan ada beberapa itu ditangkap ya. Ya, saya pernah ditangkap tuh tahun 77, calonkan Ali Sadikin jadi presiden. Karena sudah dipersonifikasi presiden adalah Soeharto dan bukan yang lain. Ya.